tahu lagunya ya. Count 1, 2, 3. Berarti semuanya harus goyang ya, kiri kanan, depan belakang. Haleluya. Ayo digoyang semuanya. Kita agak ibadah. Haleluya.
Beres kamar B. Shalom Bapak Ibu sekalian, ya Tuhan Yesus menginginkan agar kita selalu menjadi terang dan bersinar baginya di dalam kehidupan kita. Saya akan nyanyikan kedua, Yesus menginginkan dalam. Yesus menginginkan dalam.
firman Tuhan? Amin. Kita mau angkat satu lagu. Firman-Mu berkata, Kau beserta dengan kami, dengan sayap-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Firman-Mu berkata
Bicaralah, sampaikan apa isi hatimu, kami semua siap mendengar. Biarlah sore hari yang indah ini Engkau menyatakan apa kehendakmu, apa rencanamu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hambamu yang lemah, yang terbatas, dengan minyak baru, anggur yang baru. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih dari awal sampai akhir. Engkau Allah yang beracara, Engkau Allah yang berdaulat. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Juga ada beberapa yang baru, nanti Pak Rudi bisa perkenalkan ya. Yeti juga nanti setelah firman bisa memberikan. Ada sebagian yang belum tahu kisahnya, mungkin sedikit dicuplik dan kemurahan kebaikan Tuhan yang sudah dialami Ibu Yeti juga boleh disaksikan ya. Ada pesan-pesan renungan yang berguna, bermanfaat bagi kita semua. Baik, tema yang saya ambil, pijakan tangga kehidupan. Kita tahu pijak itu apa sih? Nah, melangkah, memijak, betul ya? Untuk naik, pijak untuk naik bukan turun ya. Jadi ketika kita melangkah, ayat ini terinspirasi dari Allah menentukan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Ketika dia jatuh, ketika kita mau melangkah kita jatuh, ketika kita mau melangkah kita tidak bisa meneruskan. Tangan Tuhan yang amin. Ada 3 pijakan yang sore hari ini kita belajar supaya menjadi peringatan bagi kita semua. Nah, ini ayatnya 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Ya, kita akan membaca, saya akan ringkas. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh kata kuncinya. Bagian kita, usaha itu adalah bagian kita menaati perintah Tuhan. Ya, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu juga ditambahkan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan atau righteousness, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih untuk semua orang. Jadi ringkasnya begini, kalau kita baca, setelah kita lahir baru, setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita diberi anugerah apa saudara? Iman, betul? Iman itu jangan dibiarkan, iman itu harus ditumbuhkan, ditambahkan yang namanya kebajikan. Bisa nggak kita berbuat bajik? Nggak bisa. Yesus berkata, adakah semua orang baik? Tidak ada yang baik kecuali Bapa. Jadi kebajikan itu adalah campur tangan Tuhan. Ya, jadi kata ditambahkan bukan saya berusaha terus oleh usaha kita. Anugerah itu tanpa kita usaha, tanpa kita mengerjakan diberikan. Ya, pemahamannya di situ. Lalu bagaimana Pak? Katanya berusaha. Kita menaati perintah Tuhan. Itu kuncinya. Setelah kita memiliki iman percaya, kita tambahkan. Kita berpijak. Pijakan itu kita melangkah naik. Ya, ada 3 pijakan nanti. Nah, setelah kita terus melakukan kebenaran firman, kebajikan itu mengikuti kita. Kebajikan itu akan dengan sendirinya ditambahkan oleh siapa? Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri. Perhatikan, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka semua apa? Ditambahkan. Siapa yang nambah Bapak Ibu? Opa-opa. Siapa? Tuhan. Amin. Jadi jangan merasa saya rajin belajar, saya hebat, saya pinter. Nah, kepinteran, kehebatan, kebijakan semua ditambahkan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak punya kebanggaan, pride. Mohon maaf, laki-laki itu pride-nya ini loh yang harus dikurangi ya. Pride itu wah lebih dari apa yang di dunia ini.
Nah, ini salah satu. Jadi yang nambah, yang ngurangi adalah tuh bukan kita, bukan usaha kita. Nah, iman itu ditambahkan kebajikan. Setelah kebajikan itu, kita ditambahkan dengan pengetahuan. Jadi urut-urutannya. Iman tambahkan kebajikan, Tuhan tambahkan kebajikan, sehingga kita dapat mengerti firman, pengetahuan terus kita belajar, kita sampai bisa menguasai diri sangat penting. Kita bisa menahan diri, kita bisa mengontrol, mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu kita tenang, ya, tidak emosional. Ini, ya, setelah penguasaan diri ditambahkan terus menerus, kita akan mendapatkan ketekunan, perseverance. Apa arti ketekunan? Terus menerus, tidak pernah berhenti. Jadi kalau tekun doa, saudara-saudara terus menerus berdoa, tekun beribadah, terus menerus rajin, tekun merenungkan firman, berarti setiap hari terus menerus renungkan firman siang dan malam, resapi dan hayati dan lakukan. Amin. Ini kuncinya. Ya, maaf saya tadi pakai penutup karena saya masih sakit, tapi puji Tuhan saya di tempat ini lancar suara saya. Dan saya percaya semua Tuhan, bukan saya minum obat, enggak. Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Kalau saya bergantung dengan obat terus, ketika sakit saya nggak ada obat, saya bingung. Tapi obat, segala obat adalah firman yang hidup. Amin. Ya, itu. Nah, jadi ketekunan itu akan menghasilkan kesalehan, kasih, sehingga kita bisa mengasihi saudara-saudara seiman. Kasih kepada saudara seiman ditambahkan terus menerus akan menghasilkan kasih kepada semua umat manusia. Ya, jadi ringkasannya itu. Kalau baca bisa lupa, tapi poin yang pertama iman, bawahnya ditambahkan kebajikan. Kebajikan terus menerus ditambahkan menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan ditambahkan terus akan menghasilkan penguasaan diri. Penguasaan diri ditambahkan terus menghasilkan ketekunan. Ketekunan terus menerus akan menghasilkan kesalehan. Kesalehan terus menerus akan menghasilkan kasih kepada saudara seiman. Kasih kepada saudara seiman ditambahkan terus menerus akan menghasilkan kasih kepada semua umat manusia. Nah, lalu dibagi tiga. Ya, bagaimana arti apa pijakan itu? Yang pertama, terima kasih. Pijakan yang pertama, awal pada saat kita lahir baru sebagai bayi, Bapak Ibu Saudara. Bayi itu butuh pimpinan, bayi itu butuh dibimbing, betul ya? Bayi itu butuh dituntun. Ini, ya, butuh diberi makan, diberi susu. Dia gak bisa mandiri. Itu bicara roh kita sebagai bayi, bukan fisik. Fisik kita udah gede, tapi roh kita masih bayi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, dan selalu ingin ada kerinduan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh apa? Keselamatan. Amin, Bapak Ibu. Jadi bayi rohani itu terus menerus mendapatkan asupan nutrisi yang sehat, yang murni. Itu bicara firman, ajaran yang sehat dan murni. Sejak jadi bayi rohani, kita konsumsi firman, bukan yang lain. Maka setelah orang menerima Yesus, bertobat, mengakui dosa, kalau dia gak rajin mengkonsumsi makanan rohani atau firman, meskipun usianya udah 70, 60, 50, tapi dia masih tetap jadi bayi roh. Maka kenapa banyak keributan, pertengkaran, perceraian? Ya, ekonomi mapan. Ya, semua fasilitas sudah tersedia, tapi
yang jadi persoalan. Maka Tuhan selalu mengajarkan orang yang akan menikah harus usianya dewasa, betul kan? Jadi jangan bayi terus. Dewasa apa yang penting? Rohani. Jadi meskipun anak muda usianya 24, tetapi sudah dewasa rohaninya, itu layak. Maka ketika dia membina rumah tangga, gak banyak persoalan-persoalan yang serius. Katakan bertengkar, cepet rekonsiliasi, ribut, cepet pulih. Tapi kalau yang masih bayi atau anak-anak rohani, ribut dikit udah ngambek, ribut dikit main tangan, KDRT tiap hari saya ngurusin itu. Ya, sampai saya bilang gak malu nih udah usia segini. Emosi Pak, saya kilaf. Paham? Gak bisa menguasai di tadi bagian keberapa? Iman tambahkan kebajikan, kebajikan tambahkan pengetahuan. Pengetahuan baru bisa menghasilkan penguasaan diri. Saudara coba cek, ya, saya tingkat rohaninya di mana? Level saya ada di mana? Jangan-jangan masih di atas saya. Kebajikan aja masih belum menerima seluruh. Mungkin nggak kita belajar pengetahuan? Jadi kebajikan kalau saya artikan secara harfiah itu artinya ditambahkan kebijaksanaan supaya kita belajar pengetahuan ataupun mengenal firman itu diberikan hikmat. Rahasia kedua dari Allah adalah hikmat atau wisdom. Rahasia pertama adalah obedient atau ketaatan. Rahasia ketiga adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Itu bicara relationship. Ya, ini. Jadi yang pertama jelas lahir baru sebagai bayi rohani. Oke, berikutnya. Jadi kita haus dan lapar akan firman. Khotbah di bukit mengajarkan ini. Barang siapa yang haus dan lapar akan firman, teruskan, akan dipuaskan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan hati yang kosong, hati yang hambar, hati yang dikhianati. Banyak perempuan, hati yang disakiti. Hati itu hanya bisa mengalami keutuhan ketika kasih Tuhan diberikan. Banyak wanita-wanita yang tidak mendapatkan kasih sayang dari kecil, dia cari ke laki-laki dengan harapan bisa digantikan. Gak bisa. Ternyata suaminya jauh lebih jahat dari papanya. Ya kan? Jadi gak ada jaminan. Itu hanya pelarian. Ingat ya, kalau saudara hanya mau lari dari masalah, lari untuk menggantikan kasih sayang yang harusnya saya dapatkan, ternyata saya keliru. Lalu bagaimana Pak? Cari temukan kasih Yesus, cari temukan kasih yang sempurna lebih dulu, baru saudara akan bisa menghadapi ya segala macam persoalan di dalam berkeluarga. Tapi kalau saudara belum menemukan kasih itu, babak belur saudara, jatuh bangun. Maka KDRT di mana-mana. Angka perceraian di kalangan Kristen, kita nggak bicara yang lain, itu meningkat drastis. Dari Dirjen Bimbingan Rohani, mengerikan di kalangan, nggak usah ngomong yang seberang. Ada apa? Fenomena apa? Ya karena masih anak-anak terus. Tapi sudah mapan, udah usianya 30, udah ini punya itu. Ini yang harus jadi pelajaran kita semua, ya. Oke. Jadi Yosua 1 ayat 8 jelas. Jangan lupa perkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Hidup ini adalah perjalanan. Life is a journey. Dalam perjalanan itu pasti akan banyak persoalan. Nah, Tuhan mengajarkan engkau akan berhasil ketika engkau menerapkan firman menjadi sumber solusi, maka masalahmu satu persatu akan ada solusi. Itu pesannya. Berhasil bukan sukses membangun rumah, nambah aset, harta, deposito, bukan. Tapi berhasil
mendapatkan solusi untuk menyelesaikan satu masalah kepada masalah yang lain. Amin. Ya. Dan beruntung, arti beruntung itu apa? Hoki orang ngomong. Ya. Nanti mungkin Bu Yeti salah satu saya. Kenapa dia diselamatkan? Ada rencana Tuhan, saudara. Kadang kita nggak bisa mengerti, ya, maupun Pak Rudi, ya itu ada rencana Tuhan. Kita tidak ada yang tahu. Di balik musibah ada Amen. Tapi kita sudah protes dengan Tuhan. Tuhan nggak ada, Tuhan saya sudah nurut, saya sudah tinggalkan kehidupan yang lama, saya sudah memulai hidup baru. Kok masih Bapak belum? Nah, kita belajar sudah, ya. Karena kita belum dewasa. Cara meresponi dan menyikapi setiap persoalan kita, ya kita responnya seperti anak-anak. Hancur, saudara. Anak-anak kalau ribut gimana? Anak kecil ini oma punya cucu ya. Cakar-cakaran, rambutnya dijabat, ya? Mainannya dibanting. Malu kalau udah dewasa ributnya seperti anak. Ya, kita harus belajar. Yang pijakan pertama, melangkah pertama, dasar dari pijakan kita adalah firman. Pondasi utama kita firman. Bukan sepatu yang mahal, bukan sandal yang sangat kuat. Bisa jebol nggak sepatu yang merek terkenal, sandal yang merek terkenal, bisa jebol nggak? Bisa rusak. Tapi kita kalau mengenakan firman sebagai landasan pondasi dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga, nggak akan jebol. Amin. Karena dia sumber segala-galanya di dalam dunia ini. Kita solusi dari firman, bukan dari kata orang, bukan dengar dari paham. Ya, banyak kita mengalami, begitu ada masalah kita datang ke dokter yang hebat dengan maksud cepat disembuhkan. Uang ada semua. Semakin kita mengandalkan uang kita, koneksi kita, mohon maaf ya, semakin Tuhan akan tutup sampai kita mulai menyerah dan kita minta pertolongan tuh. Mengapa kita nggak datang pertama ke Tuhan dulu? Lah ya itu Pak, saya lupa, saya nggak keinget. Lah kamu ingat apa? Hal duniawi. Nah itulah ciri-ciri bagi anak rohani. Dagingnya lebih kuat daripada roh. Maka yang muncul adalah reaksi daging, betul nggak? Yang dia tahu dokter yang paling hebat, misalkan jantung Santoso, misalkan urolog ginjal Dokter Marto. Itu aja yang di benak, betul nggak? Tapi lupa kita punya dokter segala dokter, tabib segala tabib yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Apakah kita akan disembuhkan oleh profesor, dokter, bla bla bla? Kalau Tuhan mau menyembuhkan lewat dokter biasa, bisa nggak? Bisa. Ini yang harus kita munculkan, ya. Jadi Yosua 1:8 jelas firman itu harus kita hidupi, harus kita renungkan siang dan malam supaya menjadi rema, supaya firmannya hidup, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, pijakan pertumbuhan. Nah, setelah bayi kita harus bertumbuh nggak? Bertumbuh menjadi remaja, pemuda, dewasa. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan dari bayi? Markus 1 ayat 35, Yudas 1 ayat 20 itu paket. Ya, kita sudah tahu merenungkan firman siang dan malam. Plus Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar ia bangun, Yesus bangun, pergi menyendiri ke tempat yang sunyi sendirian. Ngapain Bapak Ibu? Berdoa. Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Jam berapa itu? Jam 3, jam 4. Nah, jadi begini saudara, saya mau sharing pengalaman sedikit. Roh Kudus itu membangunkan, dia juga bisa mengutus malaikat. Malaikat itu tugasnya banyak. Jadi kita punya guardian angel, tapi saya nggak akan bahas hari ini. Tiba-tiba dibangunkan, tiba-tiba kita nggak ngantuk lagi. Itu Tuhan mau kita bersekutu, Tuhan mau kita menyembah dan memuji. Jangan ketika dibangunkan tidurlah.
Ya kan? Dibangunkan kita tidur lagi. Itu kita kalah. Roh kita lemah, daging kita lebih kuat. Saya masih ngantuk Pak, tapi niatnya ada. Niatmu enggak sungguh-sungguh. Tadi dikatakan sungguh-sungguh berusaha mematikan daging, menghidupkan roh, supaya roh kita menyala. Ya. Kemudian Yudas 1 ayat 20 jelas, bangunlah imanmu di atas dasar bangun. Betul nggak? Dua kata yang sama kita dapatkan dari Markus 1 ayat 35. Ia pagi-pagi bangun. Yudas 1 ayat 20. Bangunlah, betul nggak? Dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangun. Kenapa? Karena kita manusia sering tidur terlalu lama, ketiduran, sehingga untuk bangun itu lupa. Ya, maka Tuhan mengingatkan bangun, bangkit, supaya kita melanjutkan pekerjaan tugas kita di dunia ini. Ya, oke. Mendengar dan melakukan. Jadi ketika kita diberi pesan oleh Tuhan mendengar firman, segeralah lakukan, jangan ditunda. Jangan ditunda. Pak Udin misalkan diberi mimpi, ya, ditemui Yesus. Gerak, Pak Udin harus gerak, bawa teman-teman. Bilang, ceritakan kebaikan Yesus. Ya, Pak Udin ini juga pernah kesaksian, ya, banyak Pak di YouTube 100 lebih. Ya, bagaimana paru-parunya dipotong, ya, tapi oleh karena Yesus masih hidup orangnya sekarang. Ya, dokter semua angkat tangan karena Tuhan turun. Dokter semua udah angkat tangan, tapi ketika Tuhan turun tangan, kesembuhan terjadi. Amin. Ya, kita pun bisa mengalami. Ya, apapun status kita, golongan kita, selama iman itu kita bangun, selama kita selalu aware, sadar, kita butuh Tuhan, kita datang yang pertama kepada Tuhan, utamakan Tuhan, maka semuanya ditambahkan. Amin. Semua kebutuhan kita, keperluan kita semua. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, kita bicara pijakan kedewasaan. Jadi tangga kehidupan, naik kelas. Dari tangga pertama, pijakan kedua, pijakan ketiga. Kita tahu Raja Daud ketika dia masih belum bisa apa-apa, Nabi Samuel diutus Allah untuk mengurapi. Daud, kamu diurapi, kamu akan menjadi Raja Israel. Apakah seketika Daud jadi raja? Jadi dia harus naik. Dia naik menjadi raja suku Yehuda. Urapan yang kedua diberikan. Dan yang ketiga, urapan yang ketiga, ketika dia berhasil merebut kota Sion dan Yerusalem, dia ditabiskan menjadi raja sepenuhnya atas Israel. Amin. Nah, kita pun akan mengalami fase ini. Jangan bayi terus. Naik jadi remaja, naik jadi pemuda, naik jadi dewasa. Nah, kalau sudah dewasa kita siap. Ya, Yesus menanti mempelai. Kita ditunggu disambut siapa? Di surga. Pintu gerbang surga terbuka. Malaikat. Nanti kalau bicara pelayanan, malaikat itu tugasnya macam, ada yang nyambut. Ada dua jenis malaikat. Malaikat menyambut sukacita masuk surga, tapi yang kedua, malaikat maut yang jemput juga. Nah, beda. Ya, tapi saya gak bahas itu. Jadi kita akan dijemput, kita akan dihargai di tempat yang terindah yang tidak pernah ada di dunia ini. Baca kitab Revelation atau Wahyu. Di pesta anak domba Allah, kita dikenakan pakaian putih, kita diberi mahkota, kita diberi batu putih. Adalah identitas baru kita, nama baru kita tertulis di batu putih. Batu putih itu apa? KTP surga, Bapak Ibu. Kemanapun seperti kita butuh KTP enggak? Ngurus ini KTP, betul enggak? Ngurus SIM, ngurus air, ngurus pajak, butuh kan?
Bahkan KTP kita nomor NIK-nya udah dijadikan pajak, dilacak seperti itu. Apalagi di surga. Itu yang namanya kebahagiaan. Kita hidup sementara di dunia ini. Kita punya kehidupan kekal. Ya, selama-lamanya di surga. Oke, maka kenapa kita perlu dewasa? Pijakan kedewasaan kita ada di dalam kedewasaan rohani. Itu yang Tuhan mau. Ya. Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu, perhatikan, yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman, pelita bagi kakiku, apa saudara? Terang bagi jalan. Makin banyak firman yang berubah menjadi rema, cahaya kita makin terang. Sejak kita menerima Yesus, perhatikan, benih Kristus ada di dalam hati setiap orang yang percaya. Otomatis terang itu nyala, tapi masih kecil. Itulah yang disebut dengan bayi rohani. Biji itu perlu ditanam supaya bertumbuh, betul nggak? Perlu disirami, perlu diberi pupuk supaya bertumbuh makin lama makin besar. Amin, ya, oke, jelas ya. Supaya mereka orang-orang yang belum percaya melihat ada terang di dalam hidup kita, ada perbuatan-perbuatan yang baik yang orang lihat, bukan kata orang, yang melihat perubahan yang ada di dalam diri kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi nggak perlu percaya Yesus masuk surga kan? Kita buktikan dulu, kita berubah dulu, baru orang lain itu. Tapi kalau kita belum berubah, bagaimana mungkin orang lain bisa itu kesaksian dengan tindakan, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ayat berikutnya yang meneguhkan, hidup kita jadi produktif. Cahayanya mengalir terus. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Aku perintahkan kamu pergi dan meninggalkan, supaya kamu apa? Be fruitful, menghasilkan buah-buah, dan buahnya tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, mintalah di dalam namaku. Ini. Jadi menghasilkan, benih yang ditanam itu harus bertunas, bertumbuh, berbunga, berbuah. Itu tujuan akhir. Demikian hidup kita. Kedewasaan kita akan bisa terpancar, keluar, sinarnya makin terang. Karena kita makhluk cahaya, Bapak Ibu. Maka yang tidak kelihatan roh-roh itu mereka komunikasinya lewat cahaya. Malaikat angel itu juga cahaya, tapi ada sayapnya. Nah, itu wujudnya. Tugasmu ini, ada yang serubim, ada yang macam-macam. Tapi malaikat itu bisa dalam wujud manusia. Ketika dia diutus menolong, maka dia berubah menjadi manusia untuk menolong pada saat kita mengalami masalah berat. Tiba-tiba ada orang tidak kenal, saya pernah, teman saya, peristiwa Mei, harusnya dia udah gak hidup, mobil semua dibakar, orangnya dihajar semua, tinggal berapa meter ada satu Pak Haji pakai kopiah. Dia udah di mobil, dia begini gak bisa gerak, diketok-ketok, dia kaget, dia hanya diberi ikut-ikut gitu. Ya udah, dia nggak ada pilihan, seperti dihipnotis, dia mengikuti, dibawa ke satu jalan yang sepi. Anehnya, dia mengeluarkan dompet mau ngasih uang, tapi dilihat kiri kanan kosong, tidak ada orang. Aneh kan? Loh, kalau orang nolong kan, Pak, tolong dong, jasa. Dan itu bukan manusia. Nggak ada manusia yang mau nolong tanpa minta balas, Bu. Banyak kalau saya cerita, ya. Ini pengalaman-pengalaman spiritual nyata di dalam hidup kita di dunia ini. Tinggal kita sampai di mana sungguh-sungguh percaya, berserah dan mengasihi itu Tuhan, ya. Produk
instruktif. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal dalam aku. Jika aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu jelas Tuhan sudah mengingatkan untuk kita selalu stay together, untuk kita selalu tinggal bersama di tempat kediaman Allah, in the secret place of God, di tempat rahasia Tuhan, supaya rahasia Tuhan kita terima, supaya Tuhan menyatakan makin banyak rahasianya, kita makin hidupnya lebih bijaksana, lebih berhikmat. Amin. Itu kuncinya. Rahasia itu adalah solusi di dalam menjalani hidup ini. Karena rahasia itu tidak diberikan kepada semua manusia. Ya, saudara mau membagi warisan atau merencanakan sesuatu yang besar, saudara nggak mungkin di ruang tamu, masuk kamar, betul nggak? Tutup semua, matikan HP, baru ngomong. Tuhan sama, di tempat yang tersembunyi. Maka ketika kita doa, close the door, tutup pintu. Masuk, enter your room, close the door. Masuk kamar, tutup pintu. Artinya supaya pengaruh-pengaruh duniawi tidak mengganggu, menghambat, sehingga kita datang menghadap Tuhan, betul-betul kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan yang lebih. Amin. Ini yang penting, yang harus menjadi perenungan kita, ya. Tinggal di dalam itu. Oke, yang B, menghasilkan buah. Tadi sudah dikatakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang terakhir, penguasaan diri. Ini yang terakhir. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi awal dengan kasih untuk kita mendapatkan penguasaan diri. Tadi kalau kita baca dari yang pertama, penguasaan diri setelah kita mengenal pengetahuan Allah, baru kita menguasai diri. Jadi ada tahapannya, ngerti? Ini sangat jelas Tuhan mengajarkan. Jadi kalau iman itu nggak ditambahkan kebajikan, kebajikan tidak ditambahkan pengetahuan, kita tidak mungkin memiliki penguasaan diri. Ya, ini. Jadi menghasilkan buah-buah roh, Galatia 5 ini. Oke, berikutnya. Yang terakhir, kesimpulan, ya. Allah menetapkan ini, ya. Saya akhiri renungan atau sharing firman hari ini. Allah menetapkan langkah-langkah pijakan-pijakan kita, ya, yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, kita sering jatuh nggak? Sering. Bukan jatuh hanya secara fisik, bukan. Jatuh mengalami kebangkrutan, jatuh mengalami sakit penyakit, itu dianggap jatuh. Atau kita gagal ujian, gagal gak diterima ketika sudah melamar banyak pekerjaan, jatuh. Perhatikan, tidaklah sampai berarti jatuh diizinkan Tuhan gak? Gagal diizinkan Tuhan gak? Jadi jangan terus kita marah-marah, jangan terus kita menuduh Tuhan, itu tidak adil. Kegagalan itu bukan akhir segalanya dalam hidup ini. Perhatikan, kegagalan adalah awal untuk kita meraih masa depan yang lebih. Kalau saya gagal diterima di suatu pekerjaan ini, berarti Tuhan punya rencana lain yang jauh lebih baik. Tapi nggak ngerti, Pak, nggak mudeng kalau orang ngomong. Memang sulit, tapi kita perlu belajar untuk mengerti pesan Tuhan, menangkap pesan itu dan mengaplikasikan di dalam kehidupan saya. Ngerti, nangkep. Contoh begini, Tuhan kasih perintah, ada ribuan kupu-kupu, ya. Tuhan ngomong, tangkap yang warnanya pelangi. Bisa nggak? Ya nggak bisa, Pak, ini ribuan di alam, bagaimana? Alat dikasih sama Tuhan, nih alat untuk nangkap kupu. Ini contoh-contoh soal kehidupan, kira-kira gimana? Coba saya mau tanya.
Saudara mau belajar ilmu kupu-kupu butterfly, saudara sekolah, saudara banyak ikut seminar, saudara rajin baca buku mengenai kupu-kupu, bisa nangkep? Bisa. Tapi kalau kita bertekuk lutut, kita merendahkan di hadapan Tuhan, kita serahkan, Tuhan, aku gak mampu, aku manusia lemah dan terbatas, hanya Engkau satu-satunya yang sanggup menolong, satu-satunya. Barulah Tuhan turun. Caranya gimana? Kita nggak bisa mikir, tiba-tiba set, kita dapat sesuatu, alat untuk nangkep itu diarahkan ke arah sini. Udah, tiba-tiba kita langsung set, di dalam tangkapan itu ada kupu-kupu warna pelangi. Semakin kita pikir pakai otak kita, yang kita anggap hebat, yang kita anggap super, semakin kita nggak dapat. Tapi semakin kita menyerahkan, mengakui kelemahan, ketidakmampuan kita, itulah momen Tuhan bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalami keterpurukan, ketika engkau disakiti, dikhianati, dihina, direndahkan, itu momen yang terbaik. Nah kalau saya ngomong gini orang, wah Bapak gila, orang susah, orang gini kok. Justru saya kasih ayatnya, Allah paling dekat dengan orang yang hancur hatinya, Allah paling dekat dengan orang yang remuk, bukan yang orang happy-happy yang di karaoke itu, enggak. Tapi orang yang tersungkur, orang yang dalam keadaan di titik nadir, disitulah momen di mana Tuhan itu sangat dekat dengan orang itu. Masalahnya kita nggak merasakan. Nah, kenapa nggak merasakan Bapak Ibu? Karena nggak peka mendengar suaranya. Kenapa nggak peka mendengar suaranya? Karena hati kita masih keras. Jika kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hati. Amin. Ya. Jadi ini kesimpulan yang terakhir. Jadi dia jatuh tidak sampai tergeletak sebab perhatikan, Tuhan yang menopang tangan Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang akan membawa tangan kanan Tuhan yang membawa kita kepada victory. Jadi begini saudara, kalau di adat Yahudi, mereka menggenggam Turki. Ini manusia, ini Tuhan. Tuhan gak pernah berubah. Dia setia, dia tetap di posisi yang sama. Dari dulu sekarang akan datang. Firman-Nya sama. Yang masalah siapa? Kita Nih, ini manusia, tangan ini Tuhan. Tuhan tidak berubah. Kita yang berubah-ubah, betul gak? Capek Pak, udah jenuh, betul gak? Ya kan? Masa lewat jalan seperti itu? Banyak jalan, kenapa kita milih yang jelek, yang kerikil? Yang pikirnya cuma gak salah kah Tuhan ini? Paham? Banyak jalan, kenapa gak lewat tol? Yang lain lewat tol Tuhan, supaya kita menggenggam erat tangan Tuhan. Ketika pikir kita jurang, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kalau lewat jalan itu kita nggak ngandalin Tuhan, benar nggak? Oh jalannya tol, tapi ujungnya mana? Nggak ada. Itu fata morgana, iblis itu tipuan. Kemarin saya bicara sejak tahun, menipu, ya, menyulap, sehingga yang kita lihat adalah suatu pemandangan yang indah. Padahal di balik pemandangan yang indah itu jurang yang dalam. Pilihan di tangan kita, Bapak. Kalau sudah menetapkan kita dipijak ke kiri ke kanan seirama, jangan kita memilih pijakan kita sendiri. Maka selama pijakan kita dasarnya, pondasinya firman, dan firman itu hidup, ya, kemanapun kita melangkah, kita nurut firman membawa kita. Men, Roh Kudus yang memimpin. Paham, ngerti ya? Dan sangat jelas. Pijakan itu berarti dasar kita naik tangga kehidupan. Kita masih hidup di dunia. Tuhan mau kita bertumbuh. Anak tangga itu kita naiki untuk mencapai puncak. Dan itu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi masalahnya kita protes, kita
kita sering marah, kita sering protes karena kita tidak mengerti, maka kita tidak bisa menerima. Amin. Ya, sore ini kita belajar, saya nggak akan lama-lama, poin-poinnya sudah saya sampaikan. Kita coba renungkan pijakan pertama, pijakan kedua, dan pijakan ketiga. Jadikan ini pembelajaran sore ini untuk kita di 2026 mau bertumbuh lebih baik lagi, mau naik lebih tinggi lagi sehingga mencapai yang namanya puncak dari gunungnya Tuhan. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau telah memampaikan pesan-Mu sore hari yang indah ini. Engkau sudah bicara, kami mendengar. Buat kami mengerti Tuhan, untuk kami dapat menangkap pesan-Mu, rema-Mu yang kami butuhkan di dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup ini. Bukan dengan cara dunia, tapi kami mau fokus dengan Engkau. Tunjukkan jalan-Mu, tunjukkan cara-Mu, supaya kami dapat menggunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya minta sekarang Bu Yedi silakan kesaksian, terus nanti Pak Budi. Jadi banyak yang belum tahu, singkat aja bagaimana, dan mungkin Tuhan memberi pesan yang baru, ya. Silakan, mau pakai ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihkan Tuhan, Oma Opa semuanya. Ya, mohon maaf ya Pak, saya pakai sendal jepit karena kaki kiri saya ini jarinya, dua jari kelingking dan manis itu patah ya. Jadi harus nggak bisa pakai sepatu, jadi pakai sendal jepit aja. Gak apa-apa, di surga juga gak disuruh pakai. Nanti orang ya Ada nggak? Siapa? ibadah kok pakai sendal jepit ya. Gak apa-apa. Tapi ini karena seizin Tuhan juga ini ya, kaki saya ini bersaksi. 3 minggu sebelum anak saya menikah ya, anak saya kan menikahnya di Padang. Saya 3 minggu itu saya ke Mangga 2 mau beli sesuatu ya, jatuh di sana, jatuh pas jatuhnya telak, sebelah kiri jatuhnya ya, kiri kan tangan kiri saya tidak ada, jadi saya tidak bisa menopang, jadi kena kaki pas. Jadi saya pikir kan cuma biasa lah, karena saya tidak pernah jatuh gitu ya kan, saya pikir terkilir biasa. Saya biarin bengkak besar, cuma kasih obat bosok aja, tidak sakit ya, tidak sakit. Nggak, orang kalau patah tulang kan sakit ya, nyunyukkan. Saya tidak tahu patah, tapi kemudian setelah 3 minggu saya mau ke Padang, teman saya lihat kaki saya ada bekas sedikit. Dia bilang biasanya kalau kaki kita terkilir atau terkilir gitu ya 2 minggu juga sudah diobati, dibiarin udah kempes biasa ya, asal jangan ke tukang urut ya. Kalau diurut tuh tambah parah. Saya tidak pernah ke tukang urut ya. Kemudian akhirnya dia coba ronsen, saya pergi ke rumah sakit Seci ya, ternyata patah ya, jari manis dan jari kelingking yang patah belakangnya, jadi ruas 3, 4 itu yang patah 2, jadi tulangnya tuh selisih ya, sudah bergeser tulangnya. Akhirnya dokter bilang ya ini sudah lama, sudahlah, dia bilang tidak usah operasi, dia tidak usah, harus juga di pad ya, disambung tulangnya lagi. Dan itu dia bilang ya besok kamu ke Padang, ke Padang dulu, ke Padang lagi lama, hampir 1 bulan. Akhirnya balik lagi, dokter yang sudah terlalu lama, tidak usah digips lagi, maksud digips. Sudahlah dokter yang biarin aja nanti tumbuh sendiri, dia bilang ya. Akhirnya ya memang tidak sakit ya, kemanapun bisa pergi, tidak sakit. Jadi cuman saya harus jalannya pelan, saya seret karena takut bergeser terus tulangnya. Jadi ya puji Tuhan, tapi tidak apa-apa ya. Banyak yang bilang waktu itu anak kamu mau nikah ya, banyak ya. Jadi omongan negatif, tapi tetap saya tolak dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak semuanya. Saya tetap doa dan saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Dia betul tidak ada sakitnya, dan walaupun saya pakai sendal jepit ya bisa ke Padang, semua aktivitas seperti biasa ya. Ya puji Tuhan ya, seizin Tuhan. Yang jatuh kan ya karena saya tidak hati-hati, dan Tuhan memberikan ya sukacita, tidak ada sakit-sakitnya lah gitu ya kan. Kalau tidak dironsen kan tidak tahu patah. Ya puji Tuhan, dan kesaksiannya sering kesaksian ya. Jadi kemurahan Tuhan itu selalu ya, Bapak Ibu ya, Oma Opa pasti ada sukacita. Amin ya, selalu sukacita. Saya tidak pernah kesakitan, saya tetap seperti biasa ya aktivitas. Jadi kita perlu sukacita. Di dalam sukacita Tuhan pasti pulihkan hidup kita. Amin. Walaupun kita ada masalah finansial, ya kadang ada masalah keluarga, masalah kesehatan ya, sakit penyakit itu ya, tapi tetap kita fokusnya sama Tuhan. Contoh seperti saya 1
gempa, ya mungkin ada sebagian ya Pak ya, korban gempa saya harus kehilangan suami, kehilangan anak 1 tahun yang perempuan, kemudian saya sendiri korban ya, ruko 3 lantai hantam menghimpit masuk ke tanah semua. Jadi kami itu bertiga, kurang lebih saya singkat cerita aja 14 jam, yang 14 jam terkurung di bawah. Jadi saya dengan 2 mayat impit-impitan kami. Ya, dan ini singkat cerita, mungkin sebagian juga sudah tahu, sampai kehabisan darah, kepala saya sekarang yang dulu yang bolong-bolong itu kanan kiri sudah tidak tumbuh rambut ya, mungkin dibuka gini tidak tumbuh rambut lagi, ini rambut asli, tapi puji Tuhan rambut di atas ini menutup ke bawah. Ya harus itu 14 jam. Yang orang seperti Pak Pur bilang ya, ada yang seperti malaikat ya, orang bilang tukang becak yang bantu saya. Dan om saya mereka sudah kumpul uang kurang lebih 15 juta mau kasih ke tukang becak, karena cuma dia yang bantu ya kan, tapi tukang becaknya tidak ada. Biasa kalau orang mau nolong itu kan orang berkekurangan ya, tukang becak kan namanya ya. Pastilah dekat-dekat dengan keluarga ya, biasalah gitu. Tapi mereka sudah ada lagi. Ya saya percaya dalam kehidupan kita ya pasti ada pertolongan-pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan ya. Saya sampai hari ini ya, walaupun 1 tangan, kalau mau dipikir-pikir ya Bapak Ibu, hidup di Jakarta 1 tangan, tidak bisa kerja, tidak ada penghasilan, kayaknya seperti pernah saya bilang sama anak saya yang laki-laki itu, yang selamat itu, kayaknya bisa kita jadi gembel, tapi karena kasih kemurahan Tuhan, selalu saya ngomong, karena kasih kemurahan Tuhan kita bisa hidup loh sampai hari ini di Jakarta. Ya jadi ya akhirnya biaya, mungkin yang belum tahu, biaya saya juga kena ginjal, harus cuci darah seumur hidup ya, 2 hari sekali rusak ginjal saya karena terlalu lama infeksinya, infeksi berat. Terus saya kan jatuhnya tertelungkup, ada besi nancap sini juga ya, besi beton, darah habis. Setelah diselamatkan kan darah habis, jadi infeksi berat ini kan dibiarin tidak dibersihin. Jadi saya di antara di tenda darurat itu ya kan, itu Padang itu 8 skala loh Pak ya, 8 skala Richter, sama seperti di Aceh, tapi Tuhan tidak izinkan tsunami karena depan rumah saya pantai, jadi jarak ruko dengan pantai hanya 80 meter, dekat sekali. Kemudian ya Tuhan, seizin Tuhan juga ya, akhirnya darah sudah habis, orang rebutan darah ya kan, di rumah sakit umum. Saya tidak dibawa ke rumah sakit swasta, tapi rumah sakit umum, di tenda darurat aja dibiarin. Mama bilang sudah telanjang ya, kan baju sobek, luka sobek semua, luka digunting. Mama bilang dibiarin, tidak dibersihin. Mama bilang kepala ini gedenya 2 kali, ini gede pipi, muntah darah puluhan kali, jadi tidak bisa infus lagi. Dokteran tunggu mati karena darah sudah habis, darah AB waktu itu ya, orang kan rebutan darah. Kalau orang tidak ada darah itu setengah hari mati ya, tapi karena kemurahan Tuhan itulah ya, dokter bilang ini tunggu mati aja, darah sudah tidak ada, tidak bisa diinfus, mau ditusuk kepala infus, mau di kaki, mau dimanapun, jadi dibiarin aja, muntah darah puluhan kali. Mama bilang. Kemudian ya tidak sadarkan diri, tangan ini sudah, yang ini remuknya di bawah ya, sudah membusuk waktu itu ya, dia tidak dibersihin. Badan juga sudah mulai keluar cairan-cairan apa ya, Mama bilang penuh lalat, apa bukan penuh lalat. Dibiarin. Mama saya, kita punya iman ya Pak ya, harus beriman setelah kita bertobat, hidup baru, kita harus berusaha ya, kita harus berusaha untuk menambah iman kita, iman kita bertumbuh. Kita tidak boleh setelah kita bertobat kita biasa-biasa saja. Tapi tidak, waktu dulu ya, saya setelah bertobat, Mama bertobat, kami tuh sungguh-sungguh di dalam Tuhan, baca firman, sering doa, puasa ya. Jadi Tuhan izin. Jadi kadang saya mikir kok kayaknya gua bisa lewati, koknya berat, harusnya berat loh. Suami, anak, tangan 1, harta juga sudah tidak ada waktu itu ya kan. Kok bisa lewati sukacita, tidak pernah nangis, tidak pernah trauma, ya, tidak pernah susah. Kita, ada damai sejahtera, sukacita loh. Sukacita. Jadi sukacita yang dari Tuhan itu dari dalam hati ini melimpah keluar. Bukan orang yang punya masalah cari sukacitanya di luar. Ya kan ada orang ada masalah, carinya di luar, pergi sana sini untuk menutupi susahnya ya, pergi shopping, mau pergi mana-mana. Akhirnya pulang kan susah lagi ya kan. Tapi kalau susah dari Tuhan tuh beda. Sukacita dari Tuhan tuh dari dalam hati ini melimpah keluar. Jadi itu yang dikerjakan Roh Kudus. Itu saya alami loh. Aku tidak pernah susah, tidak pernah ingat suami, ingat anak, ya tidak pernah loh. Jadi sukacita selalu. Makanya proses kesembuhan saya itu cepat sekali ya. Cuci darah 2 hari sekali, tidak bisa pipis lagi, pasang kateter nih singkat aja ya.
akhirnya sembuh, Tuhan Yesus sembuhkan. Dok saya harus cuci darah, ya, ginjal saya pelan-pelan sembuhnya dari 5%, 10, 15 sampai 100%. Kantong kemih juga ya, harusnya pakai pipis itu pakai selang, bawa selang kemana-mana seumur hidup, dokter bilang pakai kantong, tapi itu akhirnya sembuh. Cuma Tuhan izinkan tangan. Kenapa Tuhan izinkan tangan? Kayaknya Tuhan tidak adil, maksudnya Tuhan kok yang lain disembuhkan kok tangan, ternyata melalui tangan kiri ini banyak orang yang bertobat loh. Jadi saya kan selalu pelayanan kemana-mana, selalu cerita orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka bilang, kok Allah Ibu ya, Allah Ibu tuh kok luar biasa. Saya bilang, Allah saya kan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Motivator bagi orang-orang cacat. Orang cacat banyak yang marah sama Tuhan, yang mau bilangnya Tuhan tidak adil. Kayaknya Tuhan, kenapa mereka harus terlahir cacat atau mengalami kecacatan gitu ya? Tapi dan mereka kebanyakan tidak bisa menerima ya, dan marah sama Tuhan. Tapi setelah mendengar kesaksian saya, setelah didoain, mereka bisa menerima diri mereka dan berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirinya, akhirnya hidup mereka dipulihkan. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah simpan dendam, sakit hati, marah atau kecewa dalam diri kita ya, dalam diri masing-masing ya. Kadang kita dikecewakan tempat pelayanan, kadang orang-orang dekat ring satu kita sendiri, orang tua, anak, menantu, mertua, ya itu ya bisa yang menyakiti kita. Orang jauh tidak bisa menyakiti hati, tapi kita harus selalu melepaskan pengampunan. Bukan hanya memaafkan tuh, kadang-kadang kita masih ingat dosanya, masih jengkel sama orang. Tapi kalau mengampuni itu beda. Mengampuni itu tulus dari hati. Kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya, kita harus minta Roh Kudus, ya. Roh Kudus bantu aku bisa mengampuni orang itu. Bukan hanya memaafkan, tapi mengampuni. Dan akhirnya kita bisa mengampuni, membuang segala kepahitan, dendam semua, dan hidup kita pasti dipulihkan. Amin. Saya mengalaminya. Waktu saya kena musibah banyak tuduhan orang macam-macam. Tapi saya fokusnya hanya sama Tuhan ya. Fokus Tuhan, asal jalan kita di dalam relnya Tuhan ya. Nggak boleh miring kiri ke kanan, nggak boleh macam-macam. Yang penting kita hidup benar. Jangan dengan apa kata orang, tapi dengan apa kata firman Tuhan ya. Jadi kita harus begitu dalam relnya Tuhan, dan Tuhan pasti pulihkan hidup kita. Tuhan akhirnya kena ya sembuh, singkat cerita kena 4 miliar tidak bisa bayar di Singapura. Doa lagi sama mama, mau minta uang sama siapa? Saya ada saudara 3 loh. Koko ini kalau angkat telepon nggak pernah mau, takut dia. Om tante saya orang kaya di Padang, adik-adik mama tuh orang kaya di Padang. Dan adik saya juga kena musibah, dan saya minta uang ya kan. Tapi saya sama mama fokus sama Tuhan, fokus saja ya, fokus sama Tuhan. Jangan pikirkan si A, si B, si C. Dulu mana ada WhatsApp dulu, SMS ya dulu, sudah hampir 17 tahun, tidak pernah SMS orang minta bantuan, tidak pernah. Fokus sama Tuhan, doa sama mama, nangis. Tuhan kirim orang-orang yang tidak kami kenal masuk ke kamar saya. Kan saya satu kamar 4 orang yang ada kain putih gitu ya. Orang bawa amplop tebal-tebal, mama simpan di tasnya. Ada seorang pendeta yang suruh kami buka rekening bank di Singapura. Tapi kami doa dulu, kami curhat lah ya, curhat. Jadi jangan pernah takut ya Bapak Ibu yang punya masalah finansial. Pokok kita tuh jangan hanya percaya Tuhan, tapi harus mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan asal percaya kok. Kalau orang percaya Tuhan banyak ya kan, banyak. Tapi orang yang tidak banyak, orang yang bisa mempercayakan seluruh kehidupannya di dalam Tuhan, ya, kepada Tuhan. Dan saya mempercayakan fokus kepada Tuhan saja. Jangan lihat orang mau kaya mau apapun, tidak bisa kita tidak bisa family kaya, teman kaya, kita tidak bisa berharap sama mereka. Dan firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi ayat berikutnya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Ya seperti air yang ditanam di tepi air itu yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Itulah yang saya mengalaminya. Fokus sama Tuhan. Akhirnya seorang pendeta di Singapura suruh kami buka rekening bank di Singapura. Tidak ada yang tahu kok kami buka rekening di bank. Tidak ada yang tahu. Mama seminggu sekali dorong saya kursi roda karena kaki kiri saya waktu itu kena yang hampir juga diamputasi ya. Tapi Tuhan pulihkan ya, yang kiri waktu itu masih kecil kayak polio. Jadi kemana-mana pakai kursi roda. Kalau dekat baru pakai tongkat. Mama dorong
bertobat dapat diskon 2 miliar aja. Kemudian bisa terkumpul uang 2 miliar lebih lagi. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kalau saya fokus sama saudara, family, teman, artinya berapa lah terkumpul ya kan? Tapi fokus sama Tuhan yang secara logika manusia tidak mungkin, tetapi sebab berjalan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37, sebab berjalan tidak ada yang mustahil. Ya, sembuh artinya ya sudah 6 bulan ya, dokter bilang harus cepat pulang ke Indonesia. Kalau lama-lama tambah biaya lagi ya kan, sebab rumah sakit Moni itu ya, Moni Elizabeth itu mahal sekali. Kepala saya kan masih bolong kanan kiri sama dada yang terpacak besi, itu harus rawat jalan di Indonesia saja. Dia bilang kamu harus cepat pulang, kalau enggak tuh biaya tambah lagi. Ya akhirnya ke Jakarta, mungkin saya mau sering nggak tahu di mana mau berobat loh. Ini orang Padang ya kan, ke Jakarta nggak tahu loh mau tinggal mana, aku nggak tahu. Setiap mau pulang kan saya doa sama Tuhan. Ini nggak pernah mungkin belum saya share kan. Saya doa, Tuhan di mana tinggal, kan nggak ada rumah lagi di Padang. Koko saya sudah bilang kamu sudah cacat, dia malu saya pulang Padang, dia tidak boleh pulang Padang. Dia bilang ya kan. Oke, saya bilang dimanapun Tuhan tempatkan saya, pasti Tuhan berkati saya. Oke, dia bilang amin, ya terserah mau kemana. Nggak tahu ya Bapak Ibu di mana mau tinggal nih. Setiap saya doa, tapi Tuhan lihat kan loh di alam roh itu ada apartemen. Saya bilang masa gua tinggal di apartemen, gua nggak ada duit ya kan, masa tinggal apartemen. Akhirnya mama desak, mama bilang juga, nak, mama tanya ke saya, nak, mama mau 70 atau turun, nak, kita tinggal di mana, nggak tahu mana mau tinggal, kan nggak tahu. Nggak ada yang mau nampung waktu itu kan. Doa aja lah, masa doa, nampak lagi apartemen. Jadi 3 kali akhirnya saya diam, saudara, mungkin di apartemen, tapi saya diam aja mama. Pulang dari Singapura pun nggak tahu, tak kenapa saya bisa di Hotel Banyan ini loh, hotel yang sebelah Pulau Pat itu ya, sebelah di Tanjung Duren itu ya Pak ya. Ya, tak kenapa saya tadi duduk pikir sering, kok bisa saya sampai di hotel itu sama mama berdua orang Padang, nggak tahu Jakarta lah istilahnya, kok bisa sana. Itu hotel paling murah dulu loh, ya kan, sampai hari ini juga murah. Kemudian, nah di sanalah kami doa sama mama, nggak tahu tinggal di mana loh, nggak tahu tinggal di mana. Mau perban gede-gede kan harus banyak nanah nih kan, nanah darah kan masih infeksi ya, nggak tahu mau tukar di mana, rumah sakit di Jakarta nih. Tapi Tuhan Yesus itu baik, amin. Yes. Tiba-tiba saya ada seorang mentor namanya Ibu Maria di Singapura. Dia tinggal di Elizabeth. Mungkin banyak yang mungkin orang yang berobat di Singapura tahu kenapa Bu Maria Tan. Itu mentor saya. Jadi dia yang sering Lucky Plaza. Yang Lucky Plaza dia sewa, tapi kalau dia tinggal di Elizabeth Tower, Bakauheni. Dia mentor saya. Kadang-kadang saya kan manusia biasa ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang saya kan down juga loh, kok bisa gini. Saya baca Ayub berkali-kali, loh Ayub kok ada hilang tangannya ya kan, harta Ayub hilang, anaknya hilang semua ya kan, kok Ayub tidak hilang tangannya. Tapi kadang saya telepon, Bu kok gini Bu, datang Bu Maria kan, dia kan dekat tinggalnya cuma nyebrang dia kan, datang ke Moni, dia lihat ini baca tentang pemulihan ini, bangkit lagi mas saya. Firman Tuhan loh, saya tidak bisa pegang apa-apa di Singapura, hanya bisa pegang firman Tuhan, tidak bisa pegang apa-apa, ya kan? Dia baca ini, bangkit iman, ya ada sukacita lagi, ya oke. Akhirnya itulah yang firman Tuhan yang membangkitkan iman saya itu ya kan, memberikan kekuatan pada jiwa saya. Karena dokter Singapura bilang saya harus didampingi 2 psikiater, ya. Kenapa 2? Dia bilang karena saya traumanya terlalu berat, kehilangan segalanya. Dokter bilang nanti akhirnya kalau sembuh fisik, luka-luka semua sembuh, akhirnya bisa gini, ya kan? Ada loh, ada orang bilang. Jadi harus didampingi psikiater untuk pemulihan jiwa gitu ya kan. Mama bilang sama saya, 1 hari psikiaternya 2 orang itu mau $300, ya kan? Saya pikir gini, tambah gede lagi ya kan? Enggak lah, saya, ma anak mama tidak bakalan gila lah, ma saya bilang ya, tidak bakalan gila karena kita ada Tuhan Yesus. Karena sebelumnya sejak saya bertobat saya juga pikir kok buat, ternyata Tuhan tidak izinkan kita ujung-ujung loh, Tuhan izinkan kayak begitu berat gitu loh, bukan ya. Jadi Tuhan tuh izinkan misal kita bisa 5 kilo, percobaan kita ya 5 kilo aja. Kalau 10 kilo ya 10 kilo, kalau bisa 100 kilo ya 100 kilo. Saya mungkin 1 ton lah ya. Ya, dalam orang kan bilang hidup ini ada badai, tapi saya kayaknya bukan badai, kayaknya tsunami dalam hidup saya loh. Iya lah ya kan, sudah cacat, duit sudah ada, suami sudah ada, ya kan. Nah, tapi sebelumnya ya saya bertobat sungguh-sungguh, iman bertumbuh, jadi rohani saya sudah dewasa, baru Tuhan izinkan. Kalau
sampai tergeletak. Tangan Tuhan yang menopang kita, bukan kita yang meraih tangan Tuhan. Ya kan? Kita kan manusia lemah, tapi tangan Tuhan yang kuat itu yang menopang kita. Amin. Jadi biarlah kesaksian saya ini bisa membagikan iman ini, lebih percaya Tuhan sungguh-sungguh, hidup mengandalkan Tuhan, jangan pernah berharap sama manusia, ujung-ujung kecewa. Amin. Ya, biarlah walaupun ya saya satu tangan, saya bisa masak semua dikerjakan sendiri, keluar kota, keluar negeri pun sendiri, packing, jadi tidak ada asisten, semua sama. Ya, jadi gempa 2009 sudah September 30 September 2009, jadi 16 tahun lebih. Ya, tapi semua ya Tuhan izinkan loh, seizin Tuhan gempa bukan mau saya loh, ya kan? Tuhan izinkan, tapi Tuhan pelihara, kemudian ya Tuhan pulihkan dan Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Terima kasih. Amin. Luar biasa. Terima kasih, kesaksian yang luar biasa. Artinya konsisten. Saya lihat dulu sudah pernah 2 kali ya kalau nggak salah, ya, dan tetap semangat. Tuhan berkati. Selamat juga anaknya udah menikah, ya. Dan bagaimana Bapak Ibu, Pak Oma, apa yang dialami Ibu Yeti itu nggak semua bisa menerima. Kalau bukan oleh karena kasih karunia. Seperti Paulus, mana mungkin di penjara malah bersuka cita, orang gila. Tetapi dia betul-betul merasakan sukacita karena bukan dia, Kristus yang ada di dalam dia, Tuhan yang memampukan dia. Demikian juga Tuhan yang sama memampukan Ibu Yeti Setiawan bertahan sampai saat ini. Ya, nanti kapan Pak Rudi juga ada kesaksian yang baru bisa menguatkan semua yang ada di tempat ini. Kita tutup dulu. Bapak Surgawi, terima kasih kami mengakhiri ibadah sore hari yang indah ini. Firman-Mu telah disampaikan, kesaksian juga setelah dinyatakan. Semua yang sudah disampaikan dinyatakan, kiranya memberkati semua yang ada di tempat ini. Kasih-Mu, damai sejahtera, sukacita curahkan lebih banyak lagi, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera, sukacita yang melimpah di dalam setiap kehidupan pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan. Tingkap-tingkap langit surga terbuka. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami semua sampai dengan Maranatha, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.